Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Zaitun Amarul Mujahidin dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 17, yaitu remote access server. Nah, pada bab 17 ini terdapat 12 materi, yaitu seperti ini ya teman-teman. Saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu SSH atau Debian Ubuntu Server. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara meremote host OS dari router Debian, tapi pada OS belum bisa terhubung ke Debian dan Ubuntu Server. Namun pada materi sebelumnya kita sudah merouting Debian-nya, sehingga Ubuntu Client bisa terhubung dengan Ubuntu Server. Jadi pada materi kali ini saya akan melakukan SSH dari Ubuntu Client ke Debian dan Ubuntu Server. Nah, kalian bisa buka Ubuntu Client-nya, lalu kita ke terminal. Di sini saya akan coba ping ke Debian Server. Ini kita ping 10.10.10.2, lalu kita enter. Nah, maka hasilnya akan TTL. Nah, saya juga akan coba ping 10.10.10.3, lalu kita enter. Ini TTL ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba meremote dari Ubuntu Client ke Debian Server dengan ketikan SSH spasi router Debian .10.2, lalu kita enter. Nah, ini kita sudah ada pada router Debian ya teman-teman. Dan di sini sudah berganti menjadi server 1 Debian. Kemudian saya akan meremote Ubuntu servernya. Namun kalian harus keluar dari terminal ini. Kita klik pojok ini dulu. Lalu kita ketikkan SSH, lalu di sini IP address-nya 10.10.10.3, lalu kita enter. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Jadi, jika kita meremote dari host OS dan menggunakan putih secara default, port SSH-nya itu 22. Jika semua orang tahu hal ini, kita akan mengalami seseorang akan login secara terus-menerus ke server kita dengan berbagai komposisi username dan password. Jadi di sini saya akan merubah port SSH-nya. Di sini kalian bisa masuk ke dalam Ubuntu Desktop Client, lalu di sini saya akan meremote Debian servernya. Jadi di Ubuntu Client kita masuk ke Debian server. Jadi ini kita ketikkan su spasi min, lalu kita enter dan masukkan password. Nah, kita sudah masuk ke dalam root. Nah, lalu saya akan ketikkan perintah nano spasi /etc /ssh /sshd garis bawah config, lalu kita enter ya teman-teman. Lalu di sini kita cari yang port 22. Kita hapus pagarnya. Setelah itu kita di port 22 saya akan ubah menjadi port 2211. Lalu jika sudah, kita klik CTRL-X, CTRL-Y, lalu enter. Nah, lalu saya akan merestartnya dengan perintah systemctl spasi restart spasi SSH, lalu kita enter. Di sini saya akan logout dari Debian server dengan perintah exit, lalu exit lagi. Nah, saya sudah ada pada user access. Setelah itu saya akan meremote Debian servernya, yaitu dengan perintah SSH router Debian
10.10.10.2. Lalu saya enter. Nah, maka di sini akan error ya teman-teman. Kenapa terjadi error? Karena kita menggunakan port 22. Tadi kita sudah menggantinya menjadi port 2211. Jadi kita ulangi lagi, masukkan perintah seperti ini. Lalu kita tambahkan spasi -p spasi 2211. Lalu kita enter dan masukkan passwordnya. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu user pada SSH. Jadi di sini saya akan konfigurasi SSH-nya agar hanya bisa terhubung ke beberapa user saja. Di sini kalian bisa buka Ubuntu Desktop Client. Kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan ketikan su min, lalu kita enter. Nah, di sini saya akan membuat beberapa user add pada user AZ dan user add user AZ2. Di sini saya akan membuat beberapa user dengan perintah add user AZ. Lalu kita enter. Lalu masukkan passwordnya. Lalu masukkan password yang sama untuk konfirmasi. Lalu ini kita bisa enter saja. Lalu ini Y, lalu kita enter. Dan saya akan membuat user AZ2. Lalu kita enter. Lalu masukkan password lagi untuk konfirmasi. Setelah itu kita enter terus. Lalu Y, lalu enter. Di sini saya akan cek menggunakan perintah cat spasi /etc /passwd. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada file AZ dan AZ2 ya teman-teman. Di sini saya akan coba kembali lagi ke Ubuntu Client dengan perintah exit, lalu exit lagi. Saya akan masuk ke salah satu user yang sudah dibuat dengan perintah ssh AZ IP-nya 10.10.10.2 spasi -p spasi 2211. Lalu kita enter. Nah, saya akan memasukkan password. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Lalu di sini saya exit karena saya akan masuk ke dalam user AZ2. Kita bisa ketikkan ssh spasi AZ2 10.10.10.2 spasi -p spasi 2211. Lalu kita enter ya teman-teman. Lalu masukkan password. Ini sudah berhasil ya teman-teman, sudah masuk ke dalam user ini. Setelah itu saya akan membuat SSH-nya hanya bisa diakses ke router Debian. Di sini kita ketikkan perintah su min, lalu kita enter. Nah, lalu di sini saya akan ketikkan nano spasi /etc /ssh /sshd config, lalu kita enter. Nah, di sini saya akan menambahkan allow access pada di bawah port 2211. Ini kita tambahkan. Allow user spasi router Debian. Lalu jika sudah, kita bisa ctrl-x, lalu ctrl-y, lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa restart dengan ketikan perintah system
ctl spasi restart ssh, lalu kita enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita bisa kembali ke Ubuntu Client. Kita ketikkan exit, lalu exit. Setelah itu saya akan login ke user dengan perintah ssh spasi aza 10.10.10.2 spasi min-p spasi 2211, lalu kita enter. Nah, ini kita yes, lalu kita masukkan password. Nah, di sini gagal ya teman-teman karena kita sudah menambahkan allow user router Debian. Di sini saya akan coba masuk ke dalam user aza2 dengan perintah ssh spasi aza2 10.10.10.2 spasi min-p spasi 2211, lalu kita enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita juga tidak bisa ya teman-teman. Di sini saya akan coba juga ke router Debian kita. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, lanjut ke materi yang keempat, yaitu konsep privat public key. Kita bisa melakukan remote dengan menggunakan user dan password. Sebenarnya hal itu tidaklah aman untuk SSH. Ada caranya yang lebih aman. Jadi nanti saya akan membuat user privat key dan public key. Misalnya di sini privat key digunakan untuk login ke public key. Nanti saat mau login ke server, kita bisa login hanya dengan memiliki akses atau fungsinya. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan public key Debian. Di sini kita masuk ke dalam Ubuntu Client, lalu kita ke terminal. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu, sudo su, lalu kita enter. Lalu ini kita sudah masuk. Setelah itu saya akan memasukkan perintah ssh keygen, lalu kita enter ya teman-teman. Setelah itu kita enter y, lalu saya akan memasukkan 1, 2, 3, lalu masukkan ulang ya teman-teman. Setelah itu saya akan cek menggunakan perintah ls spasi min-a, lalu kita enter. Nah, di sini terdapat file tersembunyi. Nah, kenapa tersembunyi? Karena di depannya terdapat tanda titik. Lalu di sini saya akan masuk ke dalam directory tersebut dengan menggunakan perintah ls spasi .ssh, lalu kita enter. Nah, di sini ada id rsa.pub dan id rsa. Nah, id rsa merupakan private key kita, sedangkan id rsa.pub merupakan public key kita. Nanti id rsa.pub akan di copy ke Debian servernya. Di sini kita akan copy terlebih dahulu dengan ketikan ssh copy id spasi min-p spasi 2211 spasi router Debian at 10.10.10.2, lalu kita enter. Lalu masukkan passwordnya ya teman-teman. Lalu kita enter. Setelah itu terdapat tulisan number of keys added 1, yang artinya kita berhasil menambahkan public key-nya. Lalu di sini saya akan masuk ke dalam Debian servernya. Kita bisa ketikkan ssh router Debian 10.10.10.2 spasi min-p spasi 2211, lalu kita enter ya teman-teman. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu konsep authorized key. Nah, di sini kalian bisa masuk ke dalam Debian server pada Ubuntu desktop atau klien. Kita bisa ketikkan ls spasi min-a, lalu kita enter. Di sini terdapat file .ssh. Nah, saya akan mengecek isinya dengan ketikan ls spasi .ssh, lalu kita enter. Nah, di sini ada file yang bernama authorized keys, yaitu public key yang
copy dari Ubuntu client ke server Debian. Di sini saya akan coba melihat public key yang di copy dengan perintah cat spasi .ssh Coba mapping dengan autoris set case, lalu kita enter. Nah, jadi ini merupakan public yang kita copy dari klien Ubuntu ya teman-teman. Lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu konfigurasi public key manual. Di sini saya sudah ada pada server 2 Ubuntu. Di sini saya akan mengcopy public key secara manual pada Ubuntu server. Di sini kita bisa perintah ssh slash autoreset case, lalu kita enter. Nah, ini bisa dilihat bahwa itu isinya seperti ini ya teman-teman. Masuk ke materi yang ke-8, yaitu private public key pada Windows. Jadi nantinya saya akan membuat private key dan public key pada host OS, lalu publication-nya akan di-copy ke router Debian. Sebelum menerapkannya, kalian harus mempunyai aplikasi putih terlebih dahulu. Di sini kita bisa ke Microsoft. Nah, di sini saya akan ketikkan putih, lalu kita enter. Lalu ini kita klik yang ini. Setelah itu pilih yang download putih. Nah, ini kita cari ya teman-teman. Kita cari yang putigen.exe, lalu kita klik yang pertama. Nah, ini kita tunggu sampai selesai terdownload ya teman-teman. Setelah itu saya ketik ini, lalu ini. Nah, setelah sudah, saya akan mengklik yang generate. Nah, untuk ininya saya akan menggunakan 1, 2, 3. Lalu untuk confirm saya juga akan menggunakan 1, 2, 3. Setelah itu saya akan pilih yang save public key. Lalu kita bisa taruh dokumen ini di sini dengan nama pub key, lalu kita save ya teman-teman. Nah, untuk ini juga kita akan taruh di sini. Saya akan menamainya dengan private key, lalu kita save. Lalu saya akan meremote Debian-nya dengan aplikasi putih. Pertama kita buka putihnya dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita login router Debian. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita akan membuat direktori SSH. Kita bisa ketikkan mkdir spasi .ssh, lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan nano spasi .ssh slash autoreset case, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa ke file public key, lalu di sini kita pilih yang notepad, lalu kita akan hapus pada bagian ini.
Setelah itu, jika sudah, kita bisa sambungkan semuanya ya teman-teman. Setelah itu, kita copy ya teman-teman. Lalu kita kembali lagi. Kita copy. Lanjut ke materi yang ke-9, yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server. Jadi sebelumnya kita sudah meremote dari host OS ke router Debian, lalu dari Ubuntu Client ke Ubuntu Server. Di sini saya akan meremote host OS ke Debian dan Ubuntu Server, tapi tidak bisa langsung meremotnya. Kita harus menggunakan router Debian terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan aplikasi putih. Di sini pada aplikasi putih saya sudah login atau berada pada router Debian. Setelah itu saya akan mencoba meremote pada Debian. Kita bisa ketikkan SSH spasi router Debian 10.10.10.2 spasi minp 2211, lalu kita enter. Sini kita pilih setelah itu kita masukkan passwordnya. Nah, ini sudah masuk ke dalam Debian server. Setelah itu saya akan coba meremote Ubuntu server. Kita akan ketikkan exit dulu. Setelah itu kita ketikkan SSH spasi asa 10.10.10.3, lalu kita enter. Selanjutnya materi yang ke-10 yaitu disable password autentikasi. Jadi di sini saya akan membuat remote akses ke Ubuntu servernya itu hanya bisa menggunakan private dan public key. Di sini kita bisa ke Ubuntu client lalu masuk ke dalam sini ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke root. Nah, setelah masuk ke root kita bisa ketikkan nano spasi /etc /ssh/config, lalu kita enter. Nah, kita scroll ke bawah ya teman-teman. Kita cari yang ada tulisan password authenticate. Nah, di sini kita hapus tanda pagarnya. Setelah itu, ini yes-nya diganti menjadi no. Nah, jika sudah, kita bisa klik CTRL-X, lalu Y, lalu enter. Setelah itu, kita bisa ketikkan systemctl spasi restart spasi SSH, lalu kita enter. Setelah itu saya akan mencoba meremote di router Debian. Kita masuk ke dalam router Debian terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah itu saya akan ketikkan SSH spasi asa lalu kita enter ya teman-teman. Nah, di sini itu ada tulisan connection refused.
atau kita tidak bisa meremote servernya karena kita sudah mematikan izin password authenticate-nya. Nah, masuk ke materi yang ke-11 yaitu generate private public key pada router Debian. Pada materi kali ini saya akan membuat private dan public key di router Debian. Saya akan kopikan public key ke Ubuntu server. Sebelumnya kalian buka putih terlebih dahulu, lalu login ke router Debian, lalu kalian ketikkan ssh keygen, lalu kita enter. Lalu kita masukkan 123, lalu 123, lalu kita enter. Selanjutnya kita ketikkan ls spasi .ssh, lalu kita enter. Nah, di sini saya akan mengkopikan public key ke Ubuntu server. Di sini kalian bisa lihat bahwa ada file yaitu id.rsa.pub. Nah, di sini itu saya mengkopikan ke public. Kita bisa ketikkan cat spasi .ssh /id rsa pub. Sudah ini kita enter ya teman-teman. Nah, ini saya akan mengkopikan ini semua ya teman-teman. Dengan ctrl plus C. Setelah itu kita masuk ke dalam Ubuntu server. Lalu saya akan ketikkan nano spasi .ssh author Setelah itu saya akan enter ya teman-teman. Materi yang terakhir yaitu ssh agen ssh add. Jika kita ingin meremote server, kita harus memasukkan passwordnya, padahal kita sudah pernah login. Nah, di sini kita akan memberikan caranya agar saat kita masuk tidak usah memberikan atau memasukkan passwordnya. Kita bisa ke putih, lalu masuk ke router Debian. Setelah itu kita ketikkan ssh agen bin bash, lalu kita enter. Setelah itu kita akan mencoba login ke Ubuntu server.